Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustiana MPD selaku dosen mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual bagi Anak Usia Dini. Di sini nama saya Miranda Hania Fadilah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, kelas A semester 6, MPM 1711070021. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendekatan pengembangan spiritual pada anak usia dini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep kecerdasan spiritual, di mana konsep spiritual itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang artinya birth of life, nafas kehidupan. Dan kecerdasan spiritual itu sendiri menurut Wilcock adalah kepercayaan terhadap keutuhan yang bersifat ketuhanan, di mana kecerdasan spiritual ini dapat mendorong dan memfungsikan IQ, EQ, dan SQ. Di mana apabila kita ingin mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak, hendaknya pada usia 0-6 tahun, di mana pada masa ini adalah masa pesat untuk mengembangkan kecerdasan pada anak. Dan ada pun juga tingkatan-tingkatan spiritual seseorang yang berbeda-beda bergantung dengan bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada anak. Yang pertama yaitu tingkatan spiritual yang hidup, di mana anak harus diajarkan untuk mengenal Tuhan, di mana apabila anak tersebut sudah diajarkan untuk mengenal Tuhan, seperti memahami serta mendengarkan isi kandungan dari Al-Quran, maka tertanamlah dalam jiwa spiritual anak tersebut dalam dirinya. Yang kedua yaitu tingkatan spiritual yang hidup, di mana orang tua harus memberikan kepada anaknya untuk melakukan komunikasi yang baik kepada Tuhannya, seperti beribadah dan mengingat nama Allah setiap aktivitas yang dilakukan, seperti mengucap bismillah ketika mau beraktivitas, yang mengucap insya Allah ketika ia berjanji. Dan ada pun juga nilai-nilai yang keagamaan yang penting untuk dikembangkan kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu penanaman takwa melalui ibadah, mengaji, dan berpuasa. Yang kedua yaitu pengajaran zikir dan berdoa setiap melakukan sesuatu. Yaitu pembentukan kesabaran. Yang keempat yaitu penanaman amal soleh. Yang kelima yaitu ajaran istiqomah. Di sini juga ada pun hal yang penting untuk membentuk kecerdasan spiritual anak dalam membentuk anak yang soleh dalam pendidikan akhlak. Yang pertama, pendidikan akhlak dapat membentuk roh kebaikan, di mana anak dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan akhlak dapat mewujudkan rasa kasih sayang terhadap kebaikan dan membenci keburukan. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak berperan dalam membentuk jiwa insaniah. Yang keempat yaitu pendidikan akhlak dapat membentuk kesadaran bermasyarakat, karena manusia dalam makhluk sosial, maka anak harus diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama agar menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi dan sosialisasi yang cukup baik. Yang kelima yaitu pendidikan akhlak dapat membentuk jiwa yang taat dan patuh terhadap aturan akhlak. Di sini juga ada pun macam-macam pendekatan pengembangan spiritual anak. Yang pertama yaitu metode berkisah, di mana metode berkisah ini dapat kita ambil dari kisah-kisah para nabi, rasul, dan mengambil dari isi kandungan dari Al-Quran maupun hadis. Kita bisa mengambil pesan moral dari cerita tersebut, dari kisah-kisah tersebut. Yang kedua yaitu metode murotal bacaan Al-Quran, di mana anak diajarkan untuk belajar mengaji, melafazkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, sehingga anak tersebut akan tumbuh jiwa spiritualnya dan selalu mengingat Allah. Yang ketiga yaitu pengajaran akhlak, di mana orang tua harus mengajarkan dan menasihati anaknya untuk tidak melakukan akhlak yang tercela dan harus mendekatkan akhlak yang terpuji. Yang keempat yaitu metode contoh atau teladan, di mana kehidupan awal anak usia dini senantiasa akan mencontoh atau meniru seseorang dari yang ia jumpai setiap harinya, yaitu orang tuanya. Maka orang tua harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada anaknya agar anak tersebut meniru akhlak yang baik pula. Yang kelima yaitu metode proyek dan pengalaman. Anak diajarkan untuk
berpuasa. Apabila anak tersebut berpuasa, kita harus memberikan dorongan kepada anak tersebut, dengan memberikan pujian, serta hadiah kepada anak tersebut atas apa yang diperbuatnya. Yang keenam yaitu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap ini yaitu metode untuk mengembangkan kecerdasan spiritual melalui guru dengan anak, anak dengan anak, dengan membahas tentang nilai keagamaan maupun spiritualnya. Yang metode proyek yang ke-8 yaitu metode keluarga yang harmonis, di mana keluarga yang harmonis ini akan memudahkan anak untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dari keluarga yang harmonis, dorongan dari keluarga yang harmonis dan hangat, sehingga orang tua mendidik anaknya itu dengan baik dan tata krama yang baik, seperti itu. Yang ke-9 yaitu metode bermain peran. Yang 10 yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini metode yang sangat menarik untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak, di mana dengan bernyanyi anak dapat mengenal identitas agama, seperti anak bisa mengenal nama nabi, rasul, dan anak bisa mengenal rukun iman, rukun Islam. Terus itu anak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, dan anak juga bisa mendapatkan manfaat dan dampak dari sini untuk masa depannya nanti, sehingga kecerdasan spiritual anak pun bertambah dan ditanamkan sejak dini. Itu dia presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.